Maka kalimat subhana, kalau itu mimpi, perlu nggak pakai subhana? Maha subhana artinya apa tadi? Maha suci, maha hebat. Perlukah kalimat maha hebat padahal itu mimpi? Yang pernah mimpi ke Mekah siapa? Yang pernah mimpi ke Amerika? Pernah mimpi ke Eropa? Ya salam, mimpi aja belum. Yang pernah mimpi kemudian terbang di atas pohon, di atas gunung, pernah ya? Mungkin yang suka ngayal tuh orang. Serius, karena kalau orang suka mimpi terbang itu tanda dia suka berkhayal. Ya, selamat, Anda telah berkhayal. Kalimat subhana, maha hebat, hanya untuk suatu karya perbuatan yang amazing. Kalau dia tidak spesial, tidak hebat, tidak luar biasa, maka tidak perlu ada kalimat subhana. Jadi dalam struktur bahasanya ini sudah cukup mengatakan bahwa pembukaan ayat ini langsung menyebutkan bahwa ini benar-benar roh dan jasad, ya. Ala abdi minal masjidil haram ila masjidil aqsa alhamdulillahilladzi baraka hawlahu wa man hawlahu min as-sahabati wat tabi'in wa ummah al-muhammadiyah. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sahibul bait. Ini mix campuran nikahnya Padang dan Betawi. Jadi anaknya Padang berarti Bepan ya, Betawi Padang. Kalau Jepang kan Jawa Padang ya. Kalau antum Padang Tulen. Ya, Padang Tulen, Habib palsu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah ada dan Kak Ayu dan semua sahabat-sahabat yang hadir. Ini kita curi start, orang masih maulid, kita sudah masuk Rajab dan langsung bahas tentang apa? Surah Mi'raj. Yakin nih? Yakin ya? Yakin. Ini mau versi biasa aja atau agak dalam-dalam dikit? Dalam. Serius? Nah, katanya kalau live nggak boleh dalam-dalam dikit. Ya, ya seininya lah ya. Mari kita buka doa dengan doa maksur dari Nabi SAW. Allahumma inna nas'aluka ridha wa nas'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, mohon berikan kami ridhamu dan berikan kami rasa rindu untuk berjumpa kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ayat yang tadi dibaca, jadi cara memahami ayat itu, ada 3 cara. Ini yang kemudian menghasilkan yang disebut kitab tafsir. Berdasarkan 3 cara itu, mereka sepakat ini secara naratif. Ini disebut dengan tafsir bil ma'thur. Jadi pertama apa namanya? Tafsir bil ma'thur itu memahami ayat berdasarkan riwayat-riwayat hadis. Kenapa? Karena yang paling mengerti Al-Quran itu Nabi atau kita? Tapi adakah kelemahan memahami Al-Quran berdasarkan hadis? Itu suaraku kok mulai lagi ya? Oh, ada lagi di situ. Tuh, ada hantunya. Ada 2 kali orang yang suaranya. Itu kayaknya bayangan kita, Bu ya. Waduh, ada yang bisa mecah berarti ini. Mecahin kepala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada nggak kelemahan baca Quran lalu dipahami dengan hadis? Ada nggak? Bagi orang yang mengerti tidak, tapi orang yang zaman ini, karena jarak kita dengan Nabi dulu menjelaskan ayat ini
1400 tahunan yang lalu. Sekarang sudah 46. Ya. Maka hadis-hadis itu pakai bahasa Arab, bahasa pelama. Nggak ada pakai bahasa Arab ala kita sekarang hari ini. Apalagi kalau bahasa Arab di pesantren itu nggak nyambung itu. Maka ketika orang baca teks yang sama, bahasa Arab yang tulisannya, yang bahasanya sudah berumur tua, sangat mungkin terjadi penyimpangan. Gak usah yang sudah punya anak, bahasa kita mana anak beda. Kok bisa beda? Karena perbedaan zaman. Sekarang yang anak-anak kita disebut gen apa? Gen Z itu siapa? Kalau ini gencet ini. Kita sudah apa? Alpha. Sekarang baru-baru. Kalau kita ini milenial. Oh ini nggak masuk nih, Pala nggak masuk dia. Kalau kita mau masuk milenial. Maksudnya apa? Kita beda loh. Kan Al-Quran turunkan 1400-an tahun yang lalu, kira-kira akan ada nggak jomplang makna? Tafawut fil ma'ani. Jadi maknanya nggak nyambung. Yang dimaksud Allah apa, yang dimaksud Rasul apa, yang dimaksud sahabat apa, yang kita maksud lain. Tapi nggak usah kecewa, nggak usah khawatir, ya. Ini kabar gembira. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku, la yudra akhiru khairun am awalhu. Umatku itu sama aja, bisa jadi yang terakhir lebih sama baiknya dengan yang pertama. Maka ada sebuah hadis, ini hadis yang dihafalkan Buya Aswi dan Buya Yunal waktu masih nyantrin, ya. Bisa jadi murid lebih paham dari guru. Jadi bisa jadi nih yang hadir sekarang ini lebih ngerti dari saya. Sorry, gitu dong. Beneran nih. Udah lebih ngerti. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kawan Imam Malik, Lais bin Sa'ad, lebih ngerti fikih daripada guruku Malik. Berarti dia ngerti dong dua-duanya. Tapi lebih ngerti daripada Lais dan Malik. Itu bisa aja paham daripada guru. Coba persoalan hari ini, kasih ke orang tua-tua, ngerti nggak orang tua tuh? Lebih ngerti anak-anak hari ini. Bersama itu bagian, bersama guru itu bagian dari agama. Katakan langsung saja ke Quran dan Sunnah. Coba Quran Sunnah apa? Mushaf. Coba zaman dulu sama dengan mushaf. Nah, mushafnya beda. Sudah pernah lihat? Itu nggak ada titiknya, nggak ada hurufnya. Baru Sayyidina Ali memerintah, diperintahkanlah murid dia namanya Abul Aswad Duwali untuk memberikan titik. Tapi belum ada barisnya, harokatnya belum ada. Baru titik. Quran, ya, munazzal ala Sayyidina Muhammad. Quran, ya, munazzal ala Sayyidina Muhammad SAW, ya, diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, mahfuz fis sudur. Dia terjaga di dalam dada. Jadi yang menjaganya dada ini, bukan kemudian kita salin. Kalau kita salin itu hanya sekedar menyalin. Oke, itu sebagai introduction. Jadi jangan sedih-sedih amat walaupun jarak kita jauh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam tafsir ada metode kedua, cara memahami Al-Quran tidak berdasarkan riwayat. Kalau riwayat itu kata guru saya dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Ada yang kedua, jika ayatnya berkaitan dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Coba, yang tidak pernah ada di zaman Nabi apa? Kalau beli makanan lewat pencet-pencet doang itu namanya apa? GoFood, GrabFood,
Shopee Food ada ya? Itu ada nggak di zaman Nabi? Hukum transaksi dengan cara begitu gimana? Kan di zaman Nabi nggak ada. Kalau di zaman Nabi, orang transaksi itu mesti ini, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli gitu. Namanya ijab qabul. Tapi jadi orang Betawi jadi tengkar dia, lu jual, gua beli. Beda maknanya. Itu namanya ijab qabul. Kalau sekarang kalau masuk ke Indomaret gimana? Alfamart. Kita dah pulang. Ya, kayak pantonim ya. Ada yang nggak males ngomong kan? Mbaknya udah nanya, ada nambahannya mas, ini lagi diskon. Gitu aja kan? Nggak ada ijab, nggak ada qabul. Ternyata ada satu kalimat di Quran antara yaitu dari ridho. Maka dari kalimat itu ulama mengatakan transaksi apapun ijab qabul dengan lafaz aku jual, aku beli itu tidak wajib. Yang penting yang wajib itu ridho. Waktu beli-beli barang itu di Indomaret ridho nggak? Coba ibu-ibu ini kalau dibawa ke pasar tradisional atau ke Tanah Abang, itu berjibaku dia. Oh nggak bisa, turun mas. Ya dah saya pergi, pura-pura pergi padahal mau diskon. Maksudnya apa? Jadi kita kalau ke pasar-pasar yang manual, kita mempraktekkan yang lama lagi. Tapi kalau yang hari ini itu enggak, yang modern-modern ini. Oleh karena itu perlu ada cara yang ditempuh oleh akal. Akal memikirkan kira-kira ada nggak hal yang sama di dalam Al-Quran yang masih relevan di sini. Maka lalu ada proses namanya analog, kias. Nah, metode ini disebut metode aqliyah. Disebut tafsirnya tafsir bil ma'qul, tafsir yang difikirkan oleh akal, lalu muncullah satu makna. Kalau tadi apa? Jadi kita cari hadisnya, terus ketemu maknanya. Kalau yang ini, kita fikirin apa ayatnya, kejadian hari ini apa, terus muncullah sebuah makna. Itu namanya tafsir bil ma'qul, ya, bukan ma'qul dengan kaf, dengan tapi kof, ma'qul, kain, ma'qul akal. Suara bayangannya mengganggu. Terus yang ketiga, akal nggak sanggup memikirkannya. Riwayat hadis terbatas mengurainya. Terus gimana dong? Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat belum? Jangan sebut mati ya, sebut wafat aja. Nabi sudah berpindah alam. Pertanyaannya, Nabi itu yang meninggal tubuhnya peruhnya. Tubuhnya sudah diam, ditanam di mana? Di Madinah hari ini. Tapi ruhnya masih ada? Masih ada. Oke, beneran masih ada? Oleh karenanya ada metode rohani, konfirmasi rohani. Maka beliau sebelum meninggal menyisakan, menurunkan suatu metode yang disebut istiftah qalbiyah. Bertanya ke dalam diri, bertanya ke dalam kolbu untuk memahami sesuatu yang tidak di-cover oleh riwayat hadis, yang tidak dipahami oleh akal, bisa disentuh dengan rohani. Rohani itu lembaganya dimulai dari kolbu. Kolbu, sir rahasia, sampai kepada ruh. Kalau yang zahir kita, badan, tubuh, apalagi otaknya ada berapa bagian, ada otak kiri, kanan, belakang, depan. Terus termasuk jiwa. Jiwa itu masih zahir. Dan penghubung semuanya adalah akal. Jadi akal ini nanggung. Dia sebenarnya harusnya menggabungkan, menyambungkan antara yang zahir dan yang
batin. Idealnya begitu. Yakin ruh Nabi masih ada? Yang hadir hari ini punya ruh gak? Maka Nabi mengatakan, bertanyalah ke dalam kolbumu. Nanti kolbu kita jawab. Namun kita kalau nanya ke orang, kita harus yakin dulu orangnya sekolah, ya kan? Persoalan agama nanyanya ke insinyur apa ke tamatan sekolah agama? Ya sekolah agama dong. Kolbunya udah disekolahin belum? Kolbunya sudah dilatih belum? Belum. Kalau belum, jangan tanya kolbu diri dulu, tanya kolbu orang alim. Gitu. Maka di situ perlu berguru. Wajib berguru. Metode yang ketiga ini disebut metode zauqiyah. Rasa pengalaman bertuhan yang ada di dalam kolbu, yang ada dalam rohani, itu kemudian dapat membantu memahami ayat-ayat yang turun kepada rohani Rasulullah SAW. Ayat itu turun ke rohani Nabi, diterjemahkan oleh kolbu, dibahasakan oleh akal. Karena rohaninya masih ada, ruh kita juga ada. Sebenarnya kalau orang tahu cara merawat kolbu, dia akan mampu berkomunikasi rohani dengan Nabi SAW. Jangan bayangkan main telepon-teleponan begitu, enggak, atau kayak avatar, enggak begitu, ya. Ini dalil Quran. Lebih tinggi Nabi atau syuhada? Syuhada. Syuhada siapa? Orang-orang yang mati fi sabilillah. Nabi itu lebih tinggi dari para syuhada. Itu di Quran boleh nggak kita sebut dia mati? Haram mengatakan bahwa syuhada mati, karena larangannya sampai 2 kali. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan bahwa orang yang gugur di medan juang fi sabilillah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Satu ayat menyebutkan tapi mereka masih hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Rezekinya ruh apa? Makan, minum, duit. Rezekinya ruh al-ma'arif. Rasa bertuhannya ditambah, rasa mengenal Allahnya ditambah, makrifatnya ditambah, knowledge dia kepada Allah ditambah. Inilah yang mesti terhubung, ruh kita dengan ruh para syuhada, ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Karena syuhada nggak mati, apalagi ruh Sayyidina Muhammad SAW. Begitu juga para pewaris Sayyidina Muhammad SAW. Mereka lebih tinggi makomnya dari syuhada, karena mereka ulama. Kalau syuhada itu mati juang fisabilillah, disebut syuhada. Kalau ulama itu disebut dima'uhum masmumah. Jangankan mereka jihad fisabilillah, mereka diam saja, darahnya sudah dihitung beracun. Jangan pernah ganggu para wali Allah. Jangan pernah ganggu para wali. Jangan pernah singgung hati dia. Jangan pernah ganggu keluarga dia. Jangan pernah ganggu murid-muridnya. Mungkin kita bisa mencelakai dia secara zahir, tapi kalau secara hakikat, apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadis Sahih Bukhari. Hadis qudsi. Allah berfirman, siapa yang mengganggu kekasih-kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Hati-hati. Ya, jadi yang pernah salah-salah adab ke kiai-kiainya di kampung, jangan-jangan dia wali. Ya, mohon maaf ya, minta maaf ke mereka. Siapa tahu dia wali Allah. Ya. Wali Allah itu bukan orang sakti, tapi wali Allah itu orang yang paling kenal Allah. Wali Allah itu bukan orang suci, tapi wali Allah itu yang tahu cara mensucikan diri. Ya, oke, sekarang kita masuk ke ayat pertama yang dibaca tadi oleh Dawami. Ya, namanya Dawami itu arti Dawami ya, senantiasa, dawamu zikri, yang selalu berzikir. Dia kalau tidur pun masih dawam zikirnya di KTP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkenan nyatetin apa ditulisin ya ayatnya ya.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Nanti kalau ngaji, siapin aja Quran terjemah. Ya. Kalau nggak bisa, ya saran saya jangan pakai handphone. Cukup saya yang pakai handphone. Aslinya saya pakai kitab tafsir, cuma kitab tafsir yang ketinggalan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Sampai di situ dulu ya. Asra bi'abdihi. Ketahuan teman-teman pesantren begini bagus tulisan. Subhana, apa arti subhana? Maha hebat. Maha hebat. Maha suci. Apa lagi? Ya, udah dibuka ya, udah pernah saya sampaikan ya. Kalau terjemahan lama itu maha suci, tapi terjemahan dulu itu maha hebat. Terjemahan sekarang maha hebat. Alladzi yang, maksudnya zat yang ngapain? Asra memperjalankan, bukan yang berjalan. Berarti bukan dia yang jalan, dia sedang memperjalankan yang disebut bi'abdihi, terhadap hambanya, abdihi Sayyidina Muhammad SAW. Kalau Allah sudah memanggil kita dengan abdi, itu orang sudah langsung menjadi wali. Kalau dia dipangkat kenabian, berarti dia sudah di puncak kenabiannya. Kalau dia bukan nabi, umat Nabi Muhammad SAW, kalau Allah panggil ya abdi, itu orang sudah sampai di puncak ke waliannya. Karena wali tertinggi itu orang yang paling menghambakan diri kepada Allah. Kenapa orang itu menghambakan dirinya kepada Allah? Karena dia paling mengenal. Jadi abdi, lafaz ini, itu adalah a'rafun nas billah. Orang yang paling kenal Allah. Itu yang disebut abdun. Jadi abdun dalam bahasa ayat-ayat subhanallah itu berarti orang-orang yang paling mengenalnya. Jadi kata hamba, abdun itu menjadi mulia atau tinggi. Tapi dia tidak pernah memuliakan dirinya. Dia menganggap dirinya paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paling tahu siapa dirinya dan dia paling tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika dia diizinkan Allah untuk mengenalkan posisi dirinya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Contoh, Sayyidina Muhammad SAW, kalau lagi tawadu sekali, tapi kalau lagi datang hal untuk menjelaskan siapa dirinya di hadapan makhluk, di hadapan semua para nabi, itu beliau menggunakan kalimat-kalimat yang kita kaget. Nah, coba perhatikan, ada dua riwayat. Satu riwayat Nabi merendahkan diri, riwayat yang lain Nabi meninggikan dirinya. Ada satu riwayat Nabi mendengar orang-orang melebih-lebihkan dirinya daripada Sayyidina Yunus ibn Matta. Siapa Nabi Yunus? Nabi yang ditelan oleh ikan hut. Kita sebut saja hut. Saya tidak tahu terjemahan hut itu yang lengkap apa. Dan sampai hari ini ulama ahli tafsir tidak tahu ikan al-hut itu ikan apa. Apakah paus atau tidak? Wallahu a'lam bis. So, apakah dia akan asli apa ikan jadi-jadian? Wallahu. Cuma al-hut dalam bahasa Arab itu pasti ikan. Apa kata Nabi? La tufaddulini ala Yunus bin Matta. Ya, jangan pernah kamu lebih-lebihkan aku daripada nabi-nabi yang lain. Hadis ini nggak boleh dibaca separuh-separuh. Juga sama, ada orang lebih-lebih nabi ke Nabi Musa. Maka kata Nabi, jangan gitu. Aku baru bangkit dari kubur, aku lihat Musa sudah di sisi Allah. Ini bab tawadu. Bab apa? Tapi di hadis lain Nabi mengatakan, ana awwalu man tanshaq fil ard. Nanti belum ada yang dibangkitkan di hari kiamat, aku yang pertama bangkit. Terus bertentangan dengan lafaz tadi. Ketika aku bangkit, aku menyaksikan Musa sudah bersama Allah. Gimana cara maminya? Dan semuanya hadis sahih.
Ya, biar kita bawa juga nih, jamaah nih jangan mikir barang jadi, juga mikirin yang kami pikirin gitu. Bahwa kita kalau baca ayat hadis itu sempat bingung gitu. Kok ada hadis antara yang hadis satu dan yang lain berbeda? Baru menghargai ulama nanti begitu. Kalau sudah tahu, nggak mudah kok ya. Coba dari tadi itu udah berapa hadis saya bacain tuh, dan semua hadisnya sahih. Kalau Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi itu aja tuh nggak ada, nggak keluar dari itu. Kita kalau hadisnya nggak sahih kita kasih tahu, ya, karena boleh menyampaikan hadis yang dhaif jiddan, palsu, dengan syarat menjelaskannya. Nah, itu lagi meningginya tuh ya. Ada juga menurunnya, itu ada. Sayyidina Muhammad SAW ketika mengatakan seperti tadi apa? Jangan lebih-lebihkan aku. Tapi beliau ketika orang-orang menganggap bahwa keselamatan itu melalui selain dirinya, baru beliau kemudian marah. Jadi kalau antara para nabi nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dibeda-bedain. Kita katakan amanna, kami percaya dengan semua para nabi, la nufarriqu baina ahadin, kami tidak mau membeda-bedakan antara para rasul. Tidak bedain apa maksudnya? Jangan kemudian merendahkan salah satu rasul. Tapi ketika bab as-salamah wasyafa'ah itu nggak ada cerita. Nabi langsung kemudian dengan tegas, dengan hadis yang panjang, Sahih Bukhari, Muslim, beliau mengatakan, ana nasi yaumal qiyamah, sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ada dua versi, dan dua-duanya ada di Bukhari, Muslim. Aku adalah pemimpin penghulu semua manusia yaumal qiyamah, hari kiamat, hari yang paling penting. Malik Yaumiddin itu makna lainnya sayyid. Maka dalam pemaknaan hadis ini, Malik Yaumiddin itu bacaan kita ya, Malik Yaum. Ada orang yang baca Malik Yaumiddin. Itu makna pertama untuk Allah, makna kedua untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua makna di situ. Allah lah raja di raja alam semesta secara mutlak, tapi di kalangan makhluk raja hakikatnya siapa? Itulah mana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akulah raja pemimpin semua makhluk. Hatta Adam, aku yang ngasih syafaat, kata beliau. Kalian jangan salah paham gitu kata Nabi. Karena orang berpikir kita nanti cari Nabi Adam aja, cari Nabi Nuh. Kata beliau apa? Jangankan kalian, Nabi Adam pun minta tolong kepadaku. Dan hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Itu Nabi lagi ngapain? Itu namanya bab Nabi menjelaskan hakikat dirinya. Kalau dalam ilmu kolbu disebut jalaliyah. Nabi lagi kenceng, nurunnya lagi kenceng. Kalau tadi lagi nurun. Itu gimana cara memahaminya? Oh, ternyata kalau dalam bab orang beda-bedain Rasul, itu Nabi nggak terima untuk dibeda-bedain. Tapi kalau orang berpikir ada pintu keselamatan selain jalurnya, beliau kemudian tegas di situ. Jadi boleh nggak ngomong begitu? Ya, maka tidak ada ketawaduan dalam nubuat dan risalah kerasulan. Jadi para Rasul itu nggak ada tawadu-tawadunya itu. Mereka di bab itu harus menjelaskan tentang siapa dirinya. Nabi itu tawadu hanya kepada waqfid janaha kalil mu'minin, kepada sesama orang-orang beriman. Gimana? Oke? Sudah langsung serius? Jadi abdihi, apa arti abdihi? Orang yang paling mengenal Allah. Jadi siapakah yang dapat hak dipanggil al-abdu? Hambanya. Itu orang yang paling mengenal Allah, dan mustahil kenal Allah kalau tidak mengenal kehambaan diri. Maka muncul kaidah di situ, siapa yang tidak kenal kehambaan dirinya, maka tidak akan kenal ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, wa man lam ya'rif apa? Man 'arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu kan kalimat umum, ini bukan hadis. Siapa yang kenal dirinya,
Dengan apa? Dengan kehambaan. Maka dia akan kenal Tuhannya dengan sifat ketuhanan. Yang paling kenal dirinya dengan kehambaannya adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kembali ke kata asra. Asra ya. Ini asra ini secara bahasa Arab yaitu sair atau sara, itu artinya jalan malam hari. Maka Israel bisa berarti Isra, orang yang berjalan di malam hari menuju Allah, karena il berarti Allah. Israel, perjalanan malam menuju Allah, bisa begitu artinya ya. Ada arti-arti lain. Asra, yang memperjalankan si hamba. Jadi siapakah yang akan Allah perjalankan? Hamba ya. Tadi secara kemarifatan. Sekarang kita bicara ilmu akidah. Dalam ilmu akidah, yang Allah perjalankan itu ruhnya saja atau juga badannya? Juga badannya. Tahu dari mana? Hah? Ke lafaz ham. Kalau ruh cukup dikatakan biruhihi. Ya, tapi kalau abad secara ilmu akidah, ruhan wa jasadan. Ruh plus jasadnya. Terus dari mana lagi? Ada satu kelompok yang sekarang itu mungkin kelompok-kelompok terlalu rasional. Mereka menolak perjalanan. Masa perjalanan 40 hari ditempuh dalam cuma beberapa menit? Ya, karena kata Laila itu sebentar saja, malam sebentar saja dari malam, yaitu ba'dul layali, sebagian dari malam. Kalimat ini coba, maha hebat yang dapat memperjalankan si hamba dalam setengah malam, seharusnya diperjalankan dalam 40 malam. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan 3 bulan. 3 bulan itu berapa? 90 hari, tapi itu berlebihan ya. Nggak nyampe. Ya 40 harian lah. 40 harian. Maka kalimat subhana, kalau itu mimpi, perlu nggak pakai subhana? Maha subhana artinya apa tadi? Maha suci, maha hebat. Perlukah kalimat maha hebat padahal itu mimpi? Yang pernah mimpi ke Mekah siapa? Yang pernah mimpi ke Amerika? Pernah mimpi ke Eropa? Ya salam, mimpi aja belum. Yang pernah mimpi kemudian terbang di atas pohon, di atas gunung, pernah ya? Mungkin yang suka ngayal tuh orang. Serius, karena kalau orang suka mimpi terbang itu tanda dia suka berkhayal. Ya, selamat, Anda telah berkhayal. Kalimat subhana, maha hebat, hanya untuk suatu karya perbuatan yang amazing. Kalau dia tidak spesial, tidak hebat, tidak luar biasa, maka tidak perlu ada kalimat subhana. Jadi dalam struktur bahasanya ini sudah cukup mengatakan bahwa pembukaan ayat ini langsung menyebutkan bahwa ini benar-benar ruh dan jasad. Ya, sebenarnya saya tidak tertarik debat ruh dan jasad, cuma masih ada yang nanya. Ya, nah, akidah Ahlussunnah, tapi tidak sepakat semua. Mayoritas ulama Ahlussunnah, kita semuanya Ahlussunnah ya. Ada yang bukan Ahlussunnah di sini? Nggak apa-apa, sini kita diskusi sama Bu Yasfi. Biar Bu Yasfi nanti yang beresin tuh ya. Ahlussunnah meyakini sebagian besar, jadi hanya sedikit saja yang tidak percaya, bisa dihitung dengan jari, bahwa Nabi benar-benar Isra. Ini cuma Isra loh, bukan Mi'raj. Ayatnya hanya menyebutkan Isra. Isra betul-betul dengan ruh dan jasad. Adapun Mi'raj, hadisnya banyak. Kalau Isra hanya sekali. Kalau Mi'raj ada tambahannya. Maka Ibnu Hajar mengatakan ada sekitar 5 kali Mi'raj. 5 hadis Mi'raj yang dia punya diferensia yang
perbedaan-perbedaan unik. Pernah dengar Abu Yazid, ada satu kalam Imam Abu Yazid, wafatnya 256 Hijriah, sezaman Imam Muslim. Apa kata dia? Aku mi'raj setiap hari 70 kali. Itu maksudnya gimana? Dia umat Nabi Muhammad, dia Ahlus Sunnah. Apa dia nggak paham ini? Nah, maka kalimat ini menjadi kaidah, tolong diingat. Bahwa Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan para nabi diizinkan semua. Salah satu nabi diizinkan bermi'raj dengan ruh jasadnya, Sayyidina Idris. Dan dia nggak balik-balik sampai sekarang kan? Ya coba ente secerdas Nabi Idris. Ya terus modus ketinggalan baju apa handphone. Terus balik lagi nggak, pintunya udah ditutup. Nah, malaikat Jibril nggak boleh masuk. Bayangkan, malaikat Jibril udah nggak boleh masuk lagi. Jadi Sayyidina Idris ini disebut Bapak Knowledge, the father of knowledge, di dalam sejarah tarikh para ilmuwan sebelum kita. Itu dia mengerti jam-jam dibukanya pintu surga. Dia mengerti itu. Lalu dia masuk. Ketika hendak keluar, mau keluar, dia masuk lagi. Jibril sudah keluar. Itu Jibril nggak boleh masuk. Kenapa? Yang tahu passwordnya Sayyidina Idris. Jibril nggak semua. Jibril itu tiap kali turun, naik lagi, ditanya lagi loh sama malaikat. Kamu siapa? Karena mereka udah tahu bahwa dia presidennya para malaikat. Ditanya lagi, kamu siapa? Ya, itu dibukanya harus pakai sholawat. Maka orang kurang sholawat, pasti zikirnya mentok. Orang kurang sholawat, doanya pasti mentok. Orang kurang sholawat, pasti marifatnya nggak nyampe. Ya, kebanyakan zikir, kurang sholawat, ya hatinya jadi keras, jadi sok ahli marifat nanti. Hati-hati. Itu sebabnya kalau kita ada majelis, mulai dulu dengan sholawat, kalau bisa tutup juga dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus yang ke berikut, ini yang keberapa nih? Poin ketiga. Abdi, bukan abdi bahasa Sunda. Abdi mah gitu bukannya. Ini abdi, abdun. Hinya siapa? Abduh. Maka Abduh atau Abdullah itu salah satu nama luhurnya Sayyidina Muhammad SAW. Ini nama Isra. Jadi kalau Nabi Isra, Nabi nggak pakai nama Muhammad. Nabi kalau Isra pakai nama Paham di situ? Kok bisa begitu? Karena Nabi mengatakan li asma', kata beliau, aku punya banyak nama. Hadis Bukhari ini. Ya, ana Ahmad, ana Muhammad, ana Mahi, ana Aqib. Di hadis yang lain ditambahkan lafaz-lafaz yang lain. Jadi beliau menyebutnya aku Ahmad, aku Muhammad, aku Mahi, aku Aqib. Dan sekarang ulama kita ngumpulin nama Nabi itu ketemu ribuan. Ya, saya kolektor nama-nama Nabi. Jadi ngumpulin kitab-kitab yang berkaitan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Terakhir ketemu kitab yang menyebutkan namanya 2000 kurang 5. Berapa? 2000. Ya, saya sudah pernah sampaikan di luar ini ya. Tapi pasti antum lupa lagi. Dan salah satu namanya adalah Abduh atau Abdullah. Ya. Oleh karenanya kalau kita salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika. Jadi didahulukan kalimat abdika wa rasulika. Lebih tinggi abdika. Rasul tugas kepada umat. Nabi tugas menerima wahyu. Sedangkan abdun tugas kehambaan kepada Allah. Itu perbedaannya. Ya, coba dicatat Bu ya. Abdun tugas kehambaan itu boleh disebut walayah khususiyah antara Nabi Muhammad kepada Allah. Kalau risalah tugas kepada umat. Kalau nubuwah tugas menerima wahyu melalui malaikat. Ya. Mumpung Buyanya lagi senang nulis. Ya.
Abdun, ada risalah Rasul ya, tugas keumatan. Kalau nubuat, kenabian, nabi, tugas kewahyuan, menerima wahyu. Jadi apa yang disebut nabi? Nabi itu orang menerima wahyu. Tugas pewahyuan. Nah, tugas kehambaan ini disebut tugas walayah, Jadi setiap nabi itu wali nggak? Wali. Ini maksudnya. Jadi abdun ini kewaliannya. Dari dasar inilah para imam kita, imam-imam Ahlus Sunnah, mengatakan apa? Bahwa para wali juga mendapatkan Isra dan Mi'raj, tapi dengan ruhaninya. Dapat Isra Mi'raj, tapi dengan, makanya tadi jangan heran kalau Imam Abu Yazid mengatakan apa? Aku Mi'raj tiap hari 70. Ternyata Faqih Muqaddam juga begitu, cuma beritanya itu hoaxnya ada. Masa bawa domba? Nggak begitu. Ya dia Mi'raj rohaninya ya, tapi dombanya masa dibawa, itu penghinaan itu. Ya nggak benar, kisahnya pasti hoax. Kalau dicek di kitab pasti ketemu hoaxnya nanti. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan bawa sandal. Sallallahu alaihi, makanya itu yang punya apa kopiah-kopiah tertentu itu adalah lambang terompahnya Rasulullah, itu diambil dari situ. Itu bukan sembarangan, itu ada nilainya. Walaupun dianggap khurafat oleh kelompok pembenci tabaruk ya, ngambil berkah, itu urusan mereka lah. Jadi lambang terompah sendal Nabi itu kenapa menjadi menarik? Karena itulah sendal Nabi Mi'raj, sendal Nabi Isra. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pakai sendal, sendal itu jangan nyeker, itu bid'ah. Nah itu canda bro. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sayyidina Musa masuk ke Muqaddas tua, itu disuruh copot sendalnya. Tapi Sayyidina Muhammad SAW naik tanpa harus menyopot sandalnya. Ya, ini baru separuh nih, baru Laila nih. Jam 5 nih, udah nih. Laila. Nah, Isra itu pengalaman rohani bukan? Anugerah dari Allah, suka-suka Allah. Jadi ente bilang nggak mungkin, ya nggak mungkin menurut kamu. Tapi kalau Allah bilang mau, suka-suka Allah. Ini kan bukan otoritas kita, ini bukan wilayah manusia. Yang berhak mengisrakan Allah apa makhluk. Jadi kalau Allah ingin mengisrakan boleh nggak? Ente nggak percaya nggak apa-apa. Ente nggak percaya nggak apa-apa. Kan suka-suka Allah. Paham maksudnya? Ini wilayah dia, bukan wilayah kita. Mau orang 1.000.000, 1.000.000.000, 2 miliar nggak percaya, nggak ada urusan. Ini kan urusan Allah SWT. Jadi kalau orang baca Quran, dia dimulai dengan ayat ini salah satunya. Ini nggak masuk akal. Ini salah satu ayat yang dijadikan oleh mereka mengatakan Quran itu irasional. Ya, saya jumpa dengan orang-orang dan ya begitulah. Orang-orang yang sesaat pindah tempat cuma dengan bismillah. Masih hidup orangnya. Ada yang dengan sholawat terlihat dalam banyak tempat. Kita ketemu banyak orang itu. Kita saksi dia begitu. Allah kalau mau mah suka-suka aja. Kalau ente nggak percaya, urusan ente. Ya? Kalau ada yang nggak mau percaya, urusan dia. Karena itu bukan wilayah dia, itu wilayah Allah. Wilayah Allah nggak usah kemudian kita cawe-cawe. Rumah kita aja mau orang kita nggak boleh ganggu. Ya, apalagi rumahnya Allah. Dan rumahnya Allah itu pada hakikatnya adalah qalbu orang beriman. Qalbul mu'min, baitullah, ini bukan hadis, ini kalam ulama. Qalbu orang beriman itu adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Laila, apa makna Laila? Salah satu pada sebagian malam. Maksudnya apa? Pengalaman rohani itu seringnya terjadi malam hari. Seringnya terjadi
malam hari. Seringnya. Kalau siang hari biasanya mimpi. Atau mukasyafah. Kasyaf diperlihatkan. Tapi kalau malam hari, dia betul-betul diperjalankan. Jadi apa perbedaannya? Kalau siang hari, hanya penyingkapan. Ada yang penyingkapannya lengkap, lagi sadar, lagi nggak tidur, Allah buka. Terlihatlah yang biasa tidak terlihat. Ada yang tidak lengkap, cuma dapat maknanya, paham. Ada yang dikasih bentuknya, tapi hilang kesadaran kita, namanya mimpi. Ya, semua itu terjadi biasanya siang hari. Oleh karenanya para imam kita menyebutnya ini tanazzulat lailiyah. Ini adalah anugerah malam hari. Dan perhatikan ayat kedua yang turun, surat Al-Muzammil. Ya. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah sebagian dari malam, meskipun sedikit. Berarti laila itu identiknya dengan sedikit malam. Bahwa qiyamul lail itu malam. Siang hari nggak disebut qiyamun nahar kan? Malam itu lail. Siang itu nahar. Nggak ada istilahnya qiyamun nahar. Yang ada qiyamul lail. Ya. Ini baru sampai laila. Belum kita cerita apa yang terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hadisnya lebih dari 50. Masa kita ceritain itu atu? Ya, 1 jam lagi. Mau diceritain dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sebagian aja ya. Sebagian aja. Lanjut berarti Bu ya. Ya, ini boleh dihapus. Yang ini aja, lailahnya lah, biarin. Apa penjelasannya aja. Itu tanda-tanda. Kita sama-sama gap ya. Mana ya? Dinaikin aja kali ini. Ini coba kita cari aja. Atau tambah halaman. Biasa kali kiri kan sudah dinaikin. Baru ini. Nah, kiri. Selamat. Bukan gaptek, belum pernah punya. Yang punya aja nggak ngerti. Caranya geser. Oh, geser. Oh, iya. Udah. Alamnya udah beda, Bu ya. Ini kalau Nabi Musa lihat, kayaknya Nabi Musa juga bingung, Bu ya. Harus dia kursus dulu kayaknya, ya. Dan tanpa menghina itu. Ya. Oke, minal Masjidil Haram aina minal. Bisa pakai tangan ngapus itu. Bisa. Oke, sampai situ. Kasih harokat. Minal Masjidil Haram. Min artinya apa? Dari. Min itu huruf jar, namanya bahasa Arabnya. Dia bermakna dari atau sebagian. Kalau di sini sebagian apa dari? Dari. Kadang-kadang berarti di. Kadang-kadang berarti karena. Ya. Tidak ada kata min, tapi artinya karena. Itu banyak, ya, banyak di Quran. Oke, kita mulai. Minal Masjidil Haram. Min dari al-masjid. Apa arti al-masjid? Jadi masjid ini bahasa apa dah? Bahasa Arab atau bahasa Sawangan? Masjid Al-Haram. Selama ini kita kalau sebut haram, kebayangnya cuma guguk, babi, ya, khamar. Ternyata kata haram itu tidak berarti hina. Tapi haram itu masjid suci. Al-Haram artinya masjid suci karena dia ada larangan-larangan. Seperti kita nyebut misalnya hutan larangan. Kenapa larangan? Karena dilarang di situ matahin pohon, ngambil atau berburu. Jadi sesuatu yang ada beberapa hal yang dilarang itu disebut tempat haram. Jadi apa arti haram? Al-man'u, larangan. Itu arti haram.
masjid yang ada di situ hukum-hukum terlarang. Arti dari Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram itu bukanlah bangunan yang sekarang kita lihat atau yang dulu ada di dalam foto-foto. Al-Masjidil Haram itu semua yang ada di sekitar Ka'bah sampai radius manapun itu disebut tanah haram. Kalau nyambung safnya dia disebut Al-Masjidil. Sudah pernah ditunjukin sama mutawif, ini loh batas haram. Terus di musim tertentu orang sholat dan penuh jalan sampai ke ujungnya, maka itu dihitung semuanya Al-Masjidil Haram. Gitu. Maksud saya menyebutkan ini, Nabi ini sedang lagi antara tidur dan tidak, tiba-tiba bangun. Beliau lagi tidur di rumah keluargaan beliau, namanya Ummu Hani, bibinya ya. Ummu Hani. Lagi tidur Ummu Hani, rumah itu dulu, nih kalau kita di Masjidil Haram, itu adalah tempatnya, udah dihancurin sama ya kelompok W, kata Buya, udah kelompok W katanya, kelompok S. Itu Suriah, ada satu tempat peradaban tertua, dan itu pertanda kerukunan antar agama, dan sudah 2000 atau berapa ribu tahun dihancurin oleh ISIS. Yang mereka suka ngancur-ngancurin emang. Ya kelompok-kelompok yang suka membidah-bidahkan orang, mensyirik-syirikkan orang itu nggak senang ya. Kita doakan semoga hati mereka juga dilapangkan ya, dan hati kita diistiqomahkan, amin ya rabbal alamin. Nah itu tempat sekarang Saudi bikin petilasan sejarah, tapi mereka sudah nggak punya artefaknya. Akhirnya ya kita nonton video kalau masuk ke dalam. Itu kan kebodohan, ya, dan kekonyolan. Itu konyol, ya. Untungnya Indonesia dulu waktu dijajah, kita nggak semuanya dijajah 300, ada yang cuma 50 tahun, ada 30 tahun, ada yang 100 tahun. Batavia paling lama 350. Jadi orang Betawi emang paling lama dijajahnya dulu. Ya, 350. Kalau Aceh cuma 30 tahun. Aceh itu kalahnya beberapa tahun sebelum merdeka ya. Kita punya manuskrip, punya barang-barang, punya artefak, itu diselamatkan oleh jajah. Dibawa ke sana. Kenapa orang Indonesia ternyata nggak bisa merawat manuskrip, artefak, dan sekarang sudah mulai dikembalikan, benar nggak? Ya, sudah mulai dikembalikan. Saudi ini nggak ada yang nyelamatin, emang udah hancur. Sisanya cuma Masjidil Haram, itu tempat berdiri Nabi Ibrahim, Ka'bah, apa lagi? Gua Hiro masih oke? Zam-Zam masih oke? Apa lagi yang masih oke? Nggak usah khawatir. Agama ini kan bukan agama penyembah benda-benda suci. Nggak usah khawatir. Tapi kita sedih, secara kita sedih. Tapi secara tauhid, kita nggak sedih-sedih amat. Mau hancur. Bahkan ada orang ngebom Masjidil Haram. Masjidnya masih ada nggak? Masih. Yang hancur kan cuma fisik bataknya. Masjidnya tidak hancur. Dan pada hakikatnya masjidnya Allah itu kalbu orang yang penting hati kita masih semangat. Gitu. Oke, jadinya kemana-mana deh ya. Al-Masjidil Haram itu luas sekali dan itu berbeda dengan Ka'bah. Maka kalau sholat nggak mesti pas menghadap ke Ka'bah. Sekarang itu menghadap ke Ka'bah atau menghadap GPS. Beda nggak? Beda dong. Menghadap ke Ka'bah itu hanya wajib, perhatiin, ini penting sekali. Menghadap Ka'bah hanya wajib di depan Ka'bah. Kalau kita nih sholat di hotel atau di belakang gunung, dulu kan hotel nggak ada di situ. Di kitab-kitab disebutkan faman shalla khalfal jabal, siapa yang sholat di belakang gunung Jabal Abi Kubais, maka tidak mesti dia tepat mengenai Ka'bah, cukup mengarah ke masjid. Maka Quran menyebutnya bukan syatrul Ka'bah, tapi syatrul masjidil, mengarah kepada masjid, bukan mengarah ke Al-Ka'bah. Jadi yang punya masjid nggak usah dipindah-pindah, lu biarin aja.
Kecuali kalau kayak yang dulu terjadi oleh Datuk Kalabayan Syekh Arsad Al-Banjari di jalan Jembatan 5 ya. Itu memang salah fatal. Itu salah fatal. Maka beliau kemudian menegur ulama Betawi. Orang Banjar, itu sejarahnya ulama Betawi ngaji ke orang Banjar. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Muhammad SAW, sang hamba yang disebutkan di sini, beliau masih tidur, tapi dia terbangun antara jaga dan tidak, dan kemudian jaga di rumah Bait Ummi Hani. Ummi Hani ini punya rumah tidak jauh dari Ka'bah. Nah, disitulah kemudian kata Sayyidina Muhammad SAW, dadaku di bedah. Ini hadis Sahih Bukhari. Dibuka. Dada itu bukan yang dibuka sini, Pak, tapi bagian yang ke jantung. Jantung sebelah kiri apa kanan? Ayo, temanku ada yang jantungnya di kanan, Pak. Kayaknya ada disposisi waktu lahirnya. Ya, di sebelah kanan dia. Kata dia. Coba kita nggak pernah ngecek juga sih. Ya. Sebelah sini, sebelah kiri. Kalau ke kanan ada hati. Disebut ulu hati, ya. Biasa kalau orang petinju dia nyari ulu hati. Nah, sebelah kiri sedikit. Jantung dia berkaitan langsung dengan kolbu. Maka kalau hati kita gelisah, jantung kita berdebar. Kalau senang, jantungnya juga kemudian kayak senang. Jadi apapun yang kita alami secara psikis itu berkait langsung dengan jantung. Dan jantung itulah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi orang yang mengatakan, oh jantung itu, hati itu adalah otak. Ya, nggak begitu. Otak itu menerima asupan darah dari pompa jantung. Ya, mereka berkait, nggak boleh nggak berkaitan. Ada orang dia penyumbatan pembuluh darah ke jantung, tapi masih hidup kan? Masih hidup. Dan dia masih punya kesadaran, walaupun berbicaranya sudah susah. Karena kesadaran hati adanya di hati yang berkait dengan jantung. Si jantung ini menyimpan semua memori hidup manusia. Jadi Bapak Ibu ini kalau lagi melakukan maksiat, itu jantungnya langsung ngefek. Maka orang bermaksiat pasti jantungnya berdebar. Ya. Kalau dalam ilmu kerohanian, dalam hadis Nabi, idza aznabal abdu, jika seorang hamba berdosa, maka terjadi di kolbunya nuktatun sauda. Ada satu bintik hitam. Bayangkan, ada satu bintik hitam. Udah berapa maksiat kita lakukan hari ini? Dan bintiknya sangat banyak sekali. Cuma insya Allah dengan hadir di majelis-majelis, dengan sholawat, Allah kemudian hanyutkan itu si bintik hitam. Insya Allah di jalan, di rumah, ya pasti ada dosa lah. Ya, sama kawan, sama tetangga, sama pasangan sendiri, pasti ada sesuatu yang bergesekan. Itu insya Allah lebur dalam bersolawat dan ngaji insya Allah. Nah, Al-Masjidil Haram, Nabi Muhammad SAW ketika masih di sana, dibersihin, diambil kolbunya, jantungnya. Yang ngambil ini malaikat apa manusia? Jadi malaikat Jibril dan Mikael datang bersama buruk. Ini bukan hoax ya, ini bukan khurafat, ini berdasarkan Sahih Bukhari dan Muslim. Diambil jantungnya, lalu ternyata ada 2 noda. Di hadis Imam Darimi disebutkan noda, 2 noda. Selevel Nabi Muhammad SAW ada 2 noda hitam. Antum berapa nih? Ini berapa nih? Ya, antum berapa nih? Halo, yang di belakang berapa noda? Banyak. Terus kita biarin aja gitu. Ya. Kalau kita melihat di dalam ini ada noda, terus kita tuang, keluar nggak? Keluar dia. Maka kata-kata hina-hinaan atau ungkapan-ungkapan tidak bagus itu sebenarnya karena emang kolbu kita ada nodanya, dan nggak ada kita yang nggak punya noda kolbu. Ya,
Buya Asmi punya kok. Banyak katanya. Ya, buya loh padahal tuh. Apalagi yang bukan buya, bisa jadi buaya. Selevel Nabi ada dua. Dua itu sudah pernah saya jelaskan tahun 2022. Tapi saya sendiri lupa di mana waktu itu saya jelasinnya. Ya, udah lama sekali itu 2 tahun lalu ya. 3 tahun ya. Sekarang udah 2025 ya. Iya. Aduh, kita belum move on. Masih berasanya 2024 Bu ya. Lewat 1 hari. Dibersihkan kalbu Nabi dengan ini bahasanya yang mengambilnya, yang membelehnya adalah malaikat. Kalau malaikat kecepatannya kecepatan apa? Ya, sudah ada kan ada video beberapa tahun lalu orang yang kemudian membelah dada tanpa pakai alat dan bius. Ya, dan dia menggunakan teknik apa gitu. Ya, artinya manusia biasa aja ada kok. Apalagi kalau yang membedah ini dokter langit. Namanya Jibril. Jibril dengan kecepatan cahaya mengeluarkan jantung Nabi dan membersihkannya dengan kecepatan cahaya. Dibersihkan lalu diisi dengan iman dan hikmah. Iman itu percaya, hikmah itu ilmu. Jadi kalbu Nabi isinya apa? Iman dan hikmah, iman dan ilmu. Kalau ingin bersihin kalbu, bersihin istighfar, taubat, jangan langsung isi iman. Nanti imannya salah jalan. Jangan langsung isi ilmu, nanti ilmunya akan mengikuti nodanya. Maka banyak hari ini orang hafal dalil, tapi dalilnya untuk memenuhi hasrat hati hitam. Nah, contoh nih, Anda merasa lebih benar gak dari orang? Lebih tinggi makam dari orang? Nah, ini noda hitam kita. Kalau kita punya dalil, nanti kita akan mencari dalil untuk mengatakan diriku paling benar dan yang lain salah. Nah, sebagai contoh. Nah, Sayyidina Muhammad SAW dibersihkan kalbunya, lalu diisi dengan, lalu baru dikembaliin. Dan gak ada bekas seperti bekas orang operasi hari ini, karena Nabi tidak koloitan apa namanya? Kalau nggak ada kayak gini, nggak ada. Ya, Nabi itu bersih langsung. Ya, cuma ada sedikit bekas, sedikit kayak apa gitu, ya, kayak bekas ditempelin. Lalu beliau dibawa kemana? Ke Ka'bah. Ada riwayat menyebutkan beliau disuruh sholat di situ. Nah, kalau ini sudah bukan riwayat Sahih Bukhari, ya. Ini saya simpulkan ikhtisar dari Qasasul Anbiya Ibnu Katsir dan Al-Bidayah wa Nihayah. Lalu beliau diajak mau terbang. Nah, ini kisah beliau dengan hewan, bukan hewan ya. Itu hewan bukan Bu ya? Kita sebut kendaraan ya. Nggak usah disebut hewan. Ini kendaraan namanya apa? Tuh ada namanya. Buruk. Buruk secara bahasa Arab artinya bar. Suatu kendaraan yang kecepatannya seperti kilat. Maka Nabi menerjemahkan, tidak mungkin Nabi menyebutkan buruk itu adalah pesawat dengan kecepatan 1000 kali cahaya. Kan Nabi nggak mungkin ngomong itu ke sahabat kan. Nabi ketika ditanya apa itu buruk wahai Rasulullah, Nabi mengatakan buruk itu dia adalah satu kendaraan yang seperti kuda tercepat, di mana mata memandang sejauh apapun dia sampai di sana. Ya, Nabi menerjemah, mendefinisikan benda sesuai dengan level keilmuan zaman itu. Nabi nggak mungkin pakai itu buruk mempunyai kecepatan 1000 kali cahaya atau 1000 kuda, nggak mungkin. Nggak ada kalimat-kalimat gitu, nggak mungkin. Nabi pernah ngomong gini, di akhir zaman nanti akan muncul perempuan berkendara seperti laki-laki. Sekarang sudah bisa nyetir motor, rider, perempuan banyak nyetir, tapi itu bukan pertanda haram. Berarti sekarang sudah dekat ke akhir zaman. Ya. Gimana, takut nggak? Oke. Setelah kemudian beliau dipetunjukkan, dikenalkan buruk itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi nanya, ini apa wahai Jibril? Ini buruk. Itu buruk, diam aja. Ternyata buruk itu ada ruhnya. Ketika Nabi Muhammad SAW naik, itu buruk masih diam aja.
La salam wala kalam. Ternyata buruk ini seperti makhluk yang bisa diajak berkalam. Lalu Sayyidina Jibril berkalam, ya buruk, la yarkabuka, tidak pernah ada yang mengendaraimu sebelumnya afdal min hadzal rajul, yang lebih mulia dari orang yang duduk di atasmu hari ini. Langsung si buruk ngerti bahwa itu Sayyidina Muhammad SAW dan dia berkeringat. Berarti buruk itu makhluk, dan disebutkan dalam riwayat bahwa buruk itu juga dipakai oleh Sayyidina Adam di surga. Berarti ini rikabul anbiya fil jinan. Itu mungkin boleh disebut apa ya? Kendaraan mewah para nabi di surga. Ya, jangan bayangkan onta ya. Kendaraan mewah gitu aja. Saya nggak bisa bayangin mewahnya nabi di surga itu apa. Karena mala ainur ra'at, nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terbayang oleh pikiran dan kalbu. Lalu Sayyidina Muhammad SAW terbang, nah di belakangnya Jibril, ada riwayat yang lain dari Ahmad, ada Mikail di belakang. Berarti kendaraan itu bisa bawa 3. Malaikat itu gede apa kecil? Nah, berarti yang datang saat itu malaikat menjelma menjadi sosok manusia. Malaikat bisa menjadi sosok manusia tanpa yang aslinya berubah. Karena malaikat itu aslinya malaikat Jibril, jika satu sayap kanannya dibuka, itu 360-an, ketutup barat. Semuanya ketutup. Kalau buka satu lagi, ketutup timur. Timur, semua alam semesta ketutup sama dia. Kebayang mantu itu, luasnya dia. Jibril. Ketika Jibril mengambil satu rupa, disebut tasawur, ya, mirip-mirip reinkarnasi, tapi bukan reinkarnasi. Reinkarnasi itu tanasukh. Ini namanya tasawur. Mengambil rupa seseorang, maka dia tidak berubah yang dasarnya. Itu disebut dengan personifikasi atau proyeksi wujud. Nah, contoh, sekarang kita ada alat namanya proyektor ya. Proyektor itu bisa kita zoom. Apa yang mau kita tampilkan, gedein, bisa kecilin, dan bisa berdiri di depan kita, ya kan? Kira-kira itulah teknologinya. Jadi Jibril itu kira-kira seperti itu. Yang datang kepada Rasulullah SAW itu hanya proyeksi daripada Sayyidina Jibril yang asli. Nah, kita nggak usah pikirin tentang Jibril yang lebih lanjut karena zatnya berbeda sama kita ya. Sampailah di suatu tempat yang banyak pohon kurmanya. Kira-kira di mana tuh? Belum ada namanya. Namanya dulu apa? Sebelum ada nama Madinah. Yathrib, nama seseorang saudagar. Yathrib, Kesa. Yathrib. Apa kata Jibril? Muhammad turun. Turun. Sholli rakaatain, salat 2 rakaat. Tengah-tengah kebun, gelap-gelap. Mungkin ada kuburan di situ, mungkin enggak. Kan Nabi enggak takut. Kalau ente mungkin takut ya, gelap-gelap. Sholat 2 rakaat, selesai sholat terus Jibril ngomong, ya Muhammad, itu tempat sholat, kampungnya akan engkau jadikan tempat hijrah. Nabi kemudian anggap, dan pas tempat Nabi sholat itulah mihrab Nabi, Al-Masjid An-Nabawi. Jadi tempat itu sudah Nabi sholatin sebelum beliau hijrah. Artinya Nabi, kenapa kalau Nabi ngajak ke Sudan, ke Ethiopia, ke Taif, itu ngapain Nabi itu? Nabi sedang berijtihad bahwa adakah selain tempat yang dulu dikabar Jibril itu boleh dijadikan tempat hijrah, atau Nabi lagi sedang memainkan sisi manusiawinya. Ya, karena Jibril udah ngomong, kamu Muhammad dan umatmu akan hijrah ke tempat kamu sholat tadi. Ini sudah ada dalilnya, sudah ada petunjuknya. Jadi beliau sudah tahu bahwa tempat hijrah bukanlah Ethiopia, bukanlah Taif. Terus ngapain beliau ke Taif? Nah, itu perintah juga. Perintah juga ke Taif, ngajarin kita bagaimana cara menghadapi kalau kita dakwah kita ditolak orang. Jadi Nabi sholat 2 rakaat di mana tadi? Di Yathrib. Satu-satunya negeri yang paling banyak di Hijaz kurmanya. Terus Nabi terbang lagi,
terbang, dan itu ada beberapa tempat, kita ringkas saja, sampai kemudian di daerah Nabi Musa dikuburkan. Di mana Nabi Musa dikuburkan? Ya? Madain Sholat? Enggak. Sinai. Yang tempatnya hari ini diperdebatkan apakah betul di masjid yang sekarang ada masjid Nabi Musa itu, benarkah di situ atau tidak. Dan disuruh kemudian turun, ya. Kalau di riwayat Imam Ahmad itu nggak disuruh turun, cuma dikasih lihat itu loh Musa. Gitu. Nabi Musa lagi ngapain? Lagi sholat dalam kuburnya. Kalau ente masuk kubur ngapain? Ya. Nabi Musa sholat, kira-kira itu sholat apa? Ini ilmu yang Bu Yasi sudah tahu semua ini. Kalau sekarang sholat untuk apa? Menjalankan betul ya? Benar. Kalau orang dalam kubur sholat buat apa? Emang ada syariat di kubur? Untuk apa sholat di kubur? Sholat rohani. Syahadat rohani, umur kali. Syariat rohani, nggak ada syariat rohani. Syariat itu cuma di sini, di dunia ini, di bumi ini. Kalau udah masuk alam barzah udah nggak ada. Maka hadisnya, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Kalau manusia mati, dia berhenti beramal. Syariat nggak berlaku sama dia. Jadi kalau ada orang tua meninggal, dia belum haji, nggak wajib haji kecuali dia nazar. Tapi kalau mau hajiin boleh. Kalau dia nggak nazar nggak usah. Oke, gimana? Nabi Musa itu sholat apa? Sholat apa? Udah ngeri kali ya. Sholat apa? Sholat ma'rifat. Jadi ternyata sholat itu ada bagi dua. Ada sholat taklif. Nah, boleh tuh Bu ya. Dibagi dua. Jadi sholat taklif dan sholat ta'rif. Ya, dibuat panah dua. Jadi sholat itu ada dua. Sholat taklif. Coba kalau bangun subuh-subuh ngantuk, itu berat nggak? Berat itu bahasa lainnya beban. Beban itu dalam bahasa Arabnya disebut taklif, tugas, beban. Ya, makanya kalau Bu Yasi sholatnya agak panjang dikit, itu Dato' Dodo di belakang mikir, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong, ya Allah. Tolong ringankan ya Allah. Ya. Taklif atau tasyri'. Ya. Taklif atau tasyri'. Salat syariat atau salat yang tugas karena masih ada tubuh ini. Tubuh ini kan mirip dengan binatang. Mirip sekali. Dengan yang kita makan-makan itu daging domba itu. Dia makan, minum, kawin, marah, makan, minum, kawin, tengkar, kan gitu kerjaan mereka tuh. Ini tubuh ini kan sukanya begitu. Makan, minum, tidur, gitu aja tuh. Karena tubuh ini tidak boleh sama dengan hewan, maka dia mesti dipaksa untuk menjalani tugasnya. Itu namanya taklif. Bukti dia hamba. Bukti dia hamba. Sedangkan ta'rif itu atas dasar ingin mengenal Allah atau kemakrifatan. Sholatnya nggak ada beban lagi. Sholatnya karena dasar dia rindu kepada Allah SWT. Coba ngaji ke sini, ini karena ingin rindu tambah ilmu atau karena dipaksa orang? Ya, berarti antum sudah mulai masuk kepada ngajinya, ngaji ta'rif. Taklimnya separuh-separuh, ingin ngaji ma'rifat. Jadi udah mulai taklim semi-semi ke sana. Rohaninya yang sholat. Kalau aslinya, ini para sahabat, kalau lagi ta'rif sama Nabi, lagi ta'rif itu ya, lagi ngaji ma'rifat, mereka ketemu Rasulullah, itu pulangnya 2 atau 3 hari setelah itu, dan nggak makan, nggak minum, berhentinya cuma jam sholat. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan 2 hari 2 malam. Mereka lupa makan, lupa minum, hanya ngaji, belajar ilmu, sholat lagi, belajar lagi, sholat lagi, belajar lagi, sholat, gitu aja kerjanya. Sampai 2 hari 2 malam. Sahabat Nabi itu. Allahumma sholli alaihi. Ya.
tadi itu dia bilang dengan rohani masalah. Ada nanti wali Nabi Muhammad ketika dalam hidup masih hidup, kita melakukan syarat sholat dan tidak untuk kemudian rohaninya juga ikut sholat. Apakah itu maksud sholat tarik dan ketika Ulangi. Orang zahirnya nggak sholat. Ya, seperti para wali, para orang soleh, Nabi Muhammad SAW, ketika hidup, kita masih melakukan syariat sholat secara zahir. Dan para rasul dan para wali kan pasti rohaninya juga ikut sholat. Nah, berarti apakah sholat tarik itu harus menunggu dalam kubur? Apakah ketika kita masih hidup masih udah bisa melakukan sholat tarik? Wih, ngeri kali. Apa nunggu mati dulu gitu ya? Kelamaan. Sayyidina Umar mengatakan mutu qablaan tamutu. Ya, matikan dirimu sebelum engkau mati, bukan mautu qablaan tamutu. Ada beberapa sahabat kita yang baca gitu itu keliru, mungkin hafalannya bermasalah. Tapi makna mereka benar. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, matikan kehendakmu sehingga kehendakmu tunduk pada kehendak Allah. Allah mengatakan bangun malam hari, kehendakmu bilang tidur. Mana yang didahulukan? Bangun. Ya, kalau akalnya masih oke nih, bilang apa? Bangun. Tapi kalau orang tidur akalnya jalan nggak? Nggak jalan. Makanya dingin AC gitu. Ya. Tidur lagi lanjut. Jadi sisi binatang kita, hewan kita itu lebih dominan kadang daripada sisi rohani. Jadi bisakah mengalami sholat ma'rifat itu sebelum ke sana? Bisa. Nonaktifkan dulu atau rehatkan dulu iradah, kehendak manusiawi dan kehewanan itu. Nah, hewan itu kalau binatang ternak hobinya makan. Hobinya apa? Kita makan nggak? Apa bedain kita sama mereka? Dia hidup untuk makan, kalau kita makan untuk hidup. Beda toh? Karena kita makan untuk hidup. Sang kehidupan sejati itu Allah, Al-Hayy. Ya Hayyu, ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, yang kehidupnya hidup sejati. Jadi kita matikan hayat kita, tunduk kepada hayat dia. Barulah nanti sholatnya sholat ta'arif itu indah sekali. Jasad ini wadah kuburan kita. Ya, jadi kehendaknya harus tunduk pada kehendak Allah. Orang kalau sudah meleburkan kehendaknya, itu kayaknya rumit juga sih jelasinnya. Gimana sih cara ngelebutin kehendak dia? Ada caranya. Anta'rifahu fatuhibbahu. Kenali dulu dia sehingga engkau cinta kepadanya, barulah engkau mengalah dari dirimu kepadanya. Maka Sayyidina Muhammad SAW gelarnya Habibullah, kekasih Allah. Maka dia mengalahkan dirinya, mendahulukan kediriannya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang nggak cinta, nggak kenal, nggak mungkin dia bisa bermarifat. Jadi marifat itu boleh saya sebut sholatul mahabbah, sholat cinta. Kalau orang udah cinta, coba nih ibu-ibu ini masakin tetangga mau nggak tiap hari? Mau nggak tiap hari? Coba kalau punya pasangan, seneng-seneng aja kan masakin buat pasangan. Padahal bukan ahli juru masak loh. Ya. Kenapa? Karena cinta. Yang biasa kalau kita masuk resto, yang hidang-hidangin minuman namanya apa? Oke. Tapi kalau istri sama suami, dia mau aja ngidangin tiap pagi. Kenapa? Karena bab cinta. Ini Bu Yayuna mau nggak ngasih nafkah buat tetangga? Nggak mau. Oh, siapa dia kan gitu. Tiba-tiba orang minta nafkah sama kita kan bingung. Ya. Tapi karena sudah cinta dengan Umi Ir, maka dia mau untuk berhari-hari misalnya kerja kemana atau berangkat pagi pulang sore, begitu nggak palang sama ibu? Begitu. Bapak-bapak ini ya yang jomblo-jomblo belum paham Pak.
Kita doakan mereka segera paham. Ya dawami ya. Jadi kalau orang cinta, sesuatu yang kayaknya kita anggap beban, itu menjadi ringan aja. Coba sekarang cintanya dinaikin levelnya. Bukan lagi cinta makhluk. Cinta makhluk kecewa. Cinta makhluk, jadi kolbu kita hanya boleh mencintai Allah. Ya, perasaan kita boleh ke siapa aja, tapi kalau kolbu, itu Allah katakan, kolbul mu'min baitullah. Kolbu orang beriman itu rumah Allah, singgasana Allah, nggak boleh yang lain masuk. Oleh karena itu, kalau ingin mencintai seorang, harus fillah. Harus sesuai dengan nur Allah itu. Kalau sesuai dengan Allah itu, kita kalau lagi kenceng, dia ngalah, dia lagi kenceng, kita ngalah gitu. Itu nurullah itu. Kalau nggak nurullah dia, nar jadi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru segitu tuh, baru sampai Nabi Musa. Cukup dulu lah. Ya, sampai ke sholat Nabi Musa di kuburan. Jadi para nabi, para aulia, mereka sholat di kuburnya. Itu dalilnya. Oleh karena itu, antum kenapa kalau datang ke kuburan nabi wali mesti kemudian baca salam, kemudian berdoa, zikir, sekedar ngambil berkah di sana? Bukan kita meyakini tempat itu syirik, enggak. Ngambil berkah itu sunnah nabi. Jadi tabarruk itu sunnah, bukan syirik, bukan bid'ah. Tabarruk bagian dari ajaran Sayyidina Muhammad SAW, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Ya, para sahabat ngambil bekas wudhu Nabi. Maka sekarang kita lihat Madinah itu, Nabi sudah meninggal. Sayyidina Malik, Imam Malik, beliau ini lahirnya akhir abad pertama atau awal abad kedua. Itu Imam Malik nggak berani pakai sendal atau sepatu di tempat Nabi tinggal. Untuk apa? Menghormati Nabi dan ngambil berkah. Apakah Imam Malik seorang yang musyrik? Ya, jadi yang mengatakan tabaruk ngambil berkah itu haram, dia nggak paham. Jadi kalau kita ziarah, coba zikir yang lama di situ, ya, minta ya Allah turunkan keberkahan kepadaku dan limpahkan keberkahan kepadanya sehingga mengalir kepadaku. Ya, insya Allah. Ini juga dalil, jadi Isra Mi'raj ini juga dalil bahwa Nabi ini ziarah. Ya, Nabi ziarah nggak? Ya. Ini dalil. Nabi berziarah kepada para nabi terdahulu. Padahal beliau paling mulia. Maka orang mulia boleh saja berziarah kepada yang makom di bawahnya. Ya, jadi bapak ini misalnya nih udah makomnya wali nih ya. Terus ziarah ke orang biasa boleh nggak? Sangat dianjurkan ya. Barangkali itu kita skip dulu di situ. Semoga Allah berkahi pertemuan ini dan kita diberikan nur ma'rifat mengenal Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma asrina ya Allah, ya Allah israkan kami dengan kehambaan yang kami warisi dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ajarkan kami ya Allah cara menghambakan diri kepada Engkau. Ya Allah ajarkan kami ya Allah cara mengenal diri kami yang hamba sehingga kami mengenal Engkau ya Allah sang pemilik, sang penguasa alam semesta. Allahumma ya Allah sangat banyak noda-noda hitam di kalbu kami. Sebagaimana Engkau membersihkan kalbu Sayyidina Muhammad, izinkan kami kecipratan mendapatkan kebersihan kalbu. Jika kalbu ini tidak mungkin sesuci para nabi dan wali, izinkan ya Allah kalbu ini menirukan kalbunya para nabi dan wali. Allahumma ya muqallibal qulub yang sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, wahai yang mengarahkan hati kami, arahkan hati kami hanya kepada Engkau, arahkan hati kami hanya untuk mencintai kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jika Engkau melihat hati ini mulai berkiblat kepada selain Engkau, ya Allah, maka tariklah kami dengan kelembutan-Mu ya Allah sehingga kembali ke jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat yang mulakan Allah, tadi kita terputus, mohon maaf karena ada gangguan jaringan. Kita lanjutkan kajian kita membacakan hadis tentang akhir zaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu kali Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak terjadi kiamat. Nah, ini versi Tirmizi ya. Sedangkan versi Imam Bukhari hanya dikatakan yataqarrab az-zaman. Tidak terjadi kiamat sampai waktu terasa dekat. Dalam riwayat Imam Tirmizi diperjelas, ditafsil, as-sanah kasyahr, asy-syahru kal-usbu' wal-usbu' kal-yawm. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, bahkan sehari terasa seperti percikan api. Begitu ditafsil, dirinci oleh murid Imam Bukhari, yaitu Imamuna At-Tirmizi. Di riwayat Imam Bukhari ini cuma disebutkan yataqarabuz zaman. Dan betul teman-teman, bagi yang pernah hidup di zaman manual, di zaman dulu belum ada listrik, belum ada handphone seperti sekarang, belum ada gadget seperti ini, belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada FB, belum ada IG. Orang-orang menjalani hidup itu terasa lama. Belum ada alat transportasi seperti secanggih hari ini. Orang kalau mau pergi haji itu bisa 6 bulan naik kapal. Ada yang sudah meninggal di tengah jalan, ada yang pulang cuma namanya, ada yang sampai tidak pulang-pulang lagi. Begitulah, terasa lama. Tapi hari ini kalaupun haji ada 40 hari. Dulu Pak Haji pulang-pulang menjadi alim, mengerti bahasa Arab, mengerti tafsir, mengerti hadis, punya sanad keilmuan. Tentu berbeda ketika hajinya instan, tidak seperti ulama-ulama terdahulu. Waktu cepat sekali berkembang, berjalan. Tahu-tahu kita sudah berubah, tahu-tahu kita sudah menikah, sudah punya anak. Maka benarlah kata Nabi, ini adalah tanda yang sudah mulai dekat. Ini bagian dari tanda akhir zaman yang Nabi sampaikan, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di hadis itu, wayan kusul amal. Waktu terasa cepat, tapi orang tidak mau mengejar amal. Amal masih terlihat sedikit. Yan kusul amalu. Orang beramal tidak banyak. Ya. Amal itu, teman-teman, ada amal qalbu, ada amal akal, ada amal jasad. Nah, amal yang dimaksud tentu semuanya dimulai dari amal qalbu. Jangan kita beramal kecuali kita sertakan qalbu kita bersama amalan tersebut. Jangan berdoa kecuali qalbu kita menghadap kepada keindahan, kehaibahan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memandang kecuali qalbu yang menghadap kepadanya. Dan qalbu itu punya dua karakter, sebagaimana dikatakan oleh Imam Athaillah Sakandari. Ada karakter iqbal, memandang, menghadap, patuh kepada Allah, tawajuh kepada pencipta langit dan bumi. Ada yang membangkang, menghindar, disebut idbar. Idbar artinya dia membelakangi, membangkang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan betullah apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun hari ini orang beramal, lebih banyak amalnya amal zahirnya, tapi tidak menyertakan kalbunya. Ini yang kita khawatirkan. Yang Nabi katakan, "Wallahillazi la ilaha ghairuh, fawalladzi la ilaha ghairuh." Hadis Imam Bukhari. Demi yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'mal amala ahli jannah. Kamu itu ada yang beramal seperti amal ahli surga. Namun kita dikatakan dalam hadis itu antara dia dan surga hanya 1 zira, hatta ma yakun bainahu
wa bainaha illa dhira, hanya seperti sejengkal. Fa yasbiqu alal kitab, tapi Alkitab telah menentukan bahwa dia tidak menyertakan hatinya, lebih kurang begitu jika dia maknai. Sehingga ketika orang menua atau sakit parah, tubuhnya sakit, jiwanya kosong, maka kekosongan jiwa ini yang akan membuat buruk di akhirnya. Maka ini yang kita sebut su'ul khatimah. Lain dengan orang yang ketika ibadahnya sedikit, tapi dalam sedikit itu dia menyertakan dirinya, menyertakan kolbunya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan Nabi ketika ditanya, apakah amal paling mulia wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-imanu billah, yaitu amal hati, yakin percaya kepada Allah. Maka orang yang yakin kepada Allah, sholat 2 rakaat sholat sunnah, itu lebih utama daripada orang yang masih meragukan tentang kehebatan Allah, tentang keajaiban Allah, tentang kekuasaan Allah, walaupun dia sholat 1000 rakaat, bahkan 1000 tahun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, lalu dikatakan di situ, wa yaksurul haraj, banyaklah nanti haraj. Apa arti haraj? Sahabat pun bertanya. Ternyata haraj bukanlah bahasa Arab Mekah dan Madinah. Ternyata ini bahasa Arab orang Habasyah, Ethiopia. Jadi ternyata dari dulu Arab ini banyak ragamnya. Apa kata Nabi? Nabi menguasai banyak bahasa. Al-haraj yai al-qatal. Banyak kematian pembunuhan. Qatal artinya kematian disebabkan karena pembunuhan. Teman-teman yang melakukan Allah, ketika kita membaca hadis ini, maka terbayang oleh kita bahwa di akhir zaman nanti, ketika waktu sudah cepat, amal sudah berkurang, ada satu yang akan terjadi di masa depan, yaitu banyak pembunuhan. Kita tidak tahu dan kita tidak mau mencocok logikan, karena ini sudah masalah global, bukan masalah cuma di negeri kita. Maka teman-teman, mari berpikir jernih, jangan berpikir konspiratif yang tidak sahih. Karena berpikir konspiratif itu ada teorinya, ada pendekatannya, ada mazhab dan alirannya, ada metodologinya, ada approach-nya, dan kita tidak sembarangan. Karena konspirasi ini jika tidak sahih, dia akan meracuni cara berpikir. Dan kami boleh mengatakan bahwa teori konspirasi jika kita ambil, ini akan berakibat kepada suuzon yang tidak bertempat. Maka hati-hati dengan konspirasi, harus bertanya kepada sang ahli. Konspirasi itu ada, tapi jangan asal ambil dari mana-mana. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, kita diajarkan untuk tidak mengikuti zan. Iyattabi'una illa zan. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya zan. Apa arti zan? Asumsi-asumsi, opini-opini. Teman-teman, maka kepada para dai, siapapun yang dengan hati yang paling dalam, hati yang paling jernih, dengan kerendahan hati juga, teman-teman para dai, tolong jangan sampaikan suatu bahan pikiran yang masih bersifat opini, karena opini cukup jadikan konsumsi pribadi atau jadikan obrolan internal kita. Jangan kemudian dikhutbahkan, diajarkan. Ingat, Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman, ketika ulama-ulama banyak meninggal, ittakhadhan nasu ru'asa juhala. Orang-orang banyak mengambil pemimpin, figur-figur ulama-ulama yang juhala, yang mereka tidak mengerti ilmu, yang mereka mengikuti asumsi dan opini. Lalu dikatakan, mereka dimintakan fatwa. Lalu fa'aftau, lalu mereka berfatwa. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang. Kami minta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga lisan ini tidak terjebak, tidak tergelincir ke arah sana. Dan kita berdoa juga semoga ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita, kiai-kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjebak kepada asumsi dan opini. Teman-teman yang melakukan Allah, tadi di awal kita mengatakan bahwa Imam Bukhari menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman.
Imam Muslim juga demikian menulis dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyaratis Sa'ah, bab tentang kekacauan huru-hara akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Hadis yang disampaikan tidak jauh berbeda. Berbedanya cuma dalam pengumpulan dan periwayatan beberapa hadis yang mungkin tidak banyak disebutkan di Bukhari, lalu kemudian diperdalam dalam hadis Imam Muslim. Ya. Teman-teman yang melakukan Allah, ini zaman bukan, jangan dibayangkan lagi ini adalah zaman yang sederhana, masa yang akan kembali seperti dahulu kembali. Tidak, ini sudah masalah global, ini bukan masalah Indonesia saja, ini bukan masalah negara tetangga saja, ini masalah semua negara. Maka Nabi mengatakan, isbiru hatta talqawni alal haut. Sabarlah kamu, bertahanlah kamu, sampai kamu bertemu aku nanti di haut, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tidak mau sabar, kita suka beropini, suka mengkritik yang tidak tepat. Kita mengkritik tapi isinya mencaci. Ketika mencaci, isinya kemudian menyudutkan. Dan seorang muslim tidak akan melakukan itu tentunya. Sibabul muslim fusuk. Mencaci sesama muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Teman-teman dimakan Allah, sahabat dimakan Allah, akidah Ahlussunnah mengenai akhir zaman, tentang peristiwa akhir zaman, ini sudah digariskan dengan jelas di dalam rukun iman. Rukun iman kita yang kelima adalah percaya kepada hari akhir. Sebelum hari akhir itu, teman-teman, ada yang disebut asyaratus sa'ah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, Nabi menyebut akhir zaman ataupun kiamat dengan sebutan beragam. Kadang disebut as-sa'ah. Sa'ah dalam artian waktu, time. Juga berarti al-qiyamah, berdirinya suatu kejadian. Juga disebut dengan al-waqi'ah, kejadian besar. Juga disebut dengan istilah yang rumit ya, al-fitan ya. Ada zalazil dan segala macam, namanya sangat banyak. Untuk masuk ke arah sana, kita menemukan hadis-hadis yang beragam dan Nabi SAW menyampaikannya dalam waktu-waktu tertentu. Sahabat-sahabat meriwayatkan lalu dikumpulkan oleh para ahli hadis. Kemudian ulama kita di zaman sekarang membaginya bahwa akhir zaman itu, teman-teman, ada tanda-tanda yang disebut asyarat sughra, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Dan yang kedua, ada tanda yang wusta, kejadiannya di pertengahan, setelah melewati masa yang kecil-kecil, tanda yang kecil-kecil. Tanda kecil ini tandai dengan diutusnya baginda Nabi, wafatnya beliau, terjadinya pembunuhan terhadap ahlu bait beliau, terjadinya huru-hara di berbagai negeri di tanah Arab, dan segala macam. Nanti ada lagi setelah itu wusta. Setelah wusta baru kubra. Nah, wusta berarti pertengahan, kubra berarti tanda-tanda besar yang kemudian disebutkan dalam hadis Muslim. Ada 10 tanda besar sebelum kiamat terjadi. Lalu kita sekarang berada di mana, teman-teman? Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk basyiran wa nadhira. Sekarang kita tugasnya adalah nazir, mewarisi tugas kenabian, yaitu memberikan peringatan agar umat warning, agar kita ketika kajian akhir zaman tertata, tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat halu, mencocok logikan. Kita sangat berterima kasih kepada para asatis, para dai yang telah mengingatkan umat mengenai pentingnya akhir zaman. Cuma apabila kajian ini tidak ada arahnya, tidak mengikuti kaidah-kaidah Ahlussunnah, yang terjadi nanti adalah cocok logi, ketidaksabaran, lalu kemudian sangat mudah untuk diracuni agar terjebak kepada hal-hal yang justru menambah fitan, menambah kekacauan. Akan banyak orang yang tidak sabar lagi dengan kejadian-kejadian masa ini. Teman-teman yang mulakan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, Nabi SAW menyebutkan banyak sekali, dan ternyata
kita berada di akhir bagian pertengahan. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, ini pendapat banyak ulama, salah satunya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, begitu juga Al-Habib Umar bin Hafiz, begitu juga masyaikh-masyaikh kita di negeri ini ataupun di Timur Tengah sana, banyak yang sudah mengatakan ini. Syekh Al-Adni, Al-Habib Al-Adni terkenal dengan fikih yang disebut fikih tahawulat. Nah, beliau pun mengungkapkan hal yang sama. Nah, apa tandanya? Tandanya adalah ada kejadian yang sifatnya global dan itu menggoncangkan dunia, yang dalam hadis diabadikan dengan sebutan jawrah. Teman-teman, akhir daripada tanda-tanda yang pertengahan ini adalah awal dari kemunculnya fitnatud dajjal dan juga awal dari kemunculan dari hadiyul mahdi, hidayahnya Mahdi. Maka kita tidak akan putus asa juga, kita ada harapan. Maka ketika ini terjadi, ini ada harapan. Apa kata Nabi SAW? Allah akan mengutus Al-Imam Al-Mahdi yang akan membawa keadilan setelah muliat al-ardu jawra, setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman-kezaliman. Jawra itu lebih daripada zulma. Jawra ini barangkali bisa juga diartikan konspirasi global, atau apapun. Coba renungkan teman-teman dimakan Allah, kita tidak usah benci satu negara. Kita juga tidak usah kemudian menuduh satu negara. Coba lihat negara-negara yang dulu menyebut dirinya adik kuasa, paling maju. Ternyata mereka mempunyai hutang yang sangat banyak sekali. Dan mereka negara-negara termaju di dunia adalah negara paling banyak hutangnya di dunia. Meskipun mereka menghutangi negara-negara berkembang seperti kita. Tapi pertanyaannya, jika negara seperti Amerika, seperti China, seperti Inggris, seperti negara-negara yang lain, Jerman, Prancis, berhutang, lalu siapa yang menghutanginya? Siapa sumber semua ini? Ini pertanyaan besar kita. Berarti memang ada di luar gerakan negara-negara bagian yang kemudian mereka campur tangan di situ. Namun, lagi-lagi, karena teori konspirasi ini banyak zon dan wahamnya, banyak asumsinya, kita menghindari itu. Kita jalani aja, dan kita harus menemukan hadiyul mahdi. Jejak-jejak, tanda-tanda kemunculan hidayah nur Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi, yang di dalam hadis Nabi, terutama Imam Abu Daud meriwayatkannya sampai 9 riwayat, dan hadisnya dapat dikatakan saling menguatkan satu sama lainnya. Teman-teman yang melakukan Allah, apabila ini adalah masa jawrah, apa arti jawr? Kezaliman yang merata di muka bumi, maka kabar buruknya ini disebut fitnatud dajjal. Ini adalah awal dari kekacauan yang disebutkan oleh Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal adalah sosok yang pembohong. Baiknya adalah buruk, buruknya adalah baik. Benarnya adalah dusta, dustanya adalah benar. Sehingga kita bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Kecuali Allah memberikan hidayah ke dalam kalbu orangnya, tidak akan terjebak kepada hoax. Namun teman-teman, ada sosok lain, yaitu kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberi hidayah, yang digaidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika fitnatud dajjal sudah mulai merajalela, memenuhi bumi, coba lihat hari ini teman-teman. Meskipun kita tidak mengikuti teori konspirasi global, tapi coba lihat, apakah ada satu negara sekarang yang tidak terdampak oleh virus yang kita sebut COVID? Tentu tidak ada. Bolehlah kita katakan, silakan ahli ekonomi berbicara sisi ekonomi, ahli kesehatan berbicara kesehatan, ahli kimia berbicara versi kimia. Kenapa kami tidak boleh berbicara versi kami? Kita juga berbicara versi yang diriwayatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Dan ini bukan untuk diadu-adu, tapi ini untuk saling melengkapi. Karena ilmu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bersumber darinya, tinggal kita menemukan clue-clue kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, kami menyebut bahwa inilah masa yang disebut dalam hadis Nabi, muliat al-ardu jawra. Ya. Ketika bumi, dunia ini diliputi oleh jaur, ya, kezaliman global, ya, kezaliman yang di sana ada ketidakpastian. Sehingga baru setahun lebih sedikit, mungkin setahun setengah, kita sudah melewati masa pandemi yang tadinya tegang sekali, sekarang mulai tegang kembali. Masjid-masjid mulai ditutup, bahkan gereja-gereja ditutup, semua rumah ibadah ditutup. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada teman-teman yang seiman, ya, jangan kemudian terjebak mengatakan, oh ini konspirasi menutup masjid. Tidak. Semua rumah ibadah ditutup. Semua kantor ditutup. Apakah ada konspirasi penutupan kantor? Tidak. Teman-teman, mari berpikir jernih. Ini masalah bersama, bukan masalah satu agama. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Dajjal itu musuh semua manusia yang percaya kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nanti akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sahabat-sahabat dengan Allah, kabar buruknya itu bahwa kita di ambang akhir dari tanda asyratis sa'ah al-wusta, tanda-tanda akhir zaman pertengahan. Nah, Nabi SAW memberikan isyarat-isyarat. Namun isyarat ini harus dikaji dengan tenang, dengan ilmu ma'rifatullah yang tepat, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul alam, ma'rifatul asma. Banyak sekali ilmu yang harus dibaca ketika kita membaca tentang bab Al-Mahdi dan Ad-Dajjal. Sehingga kita tidak kemudian tergesa-gesa mencari sosok Al-Mahdi berada di mana. Sebagai contoh teman-teman, ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi itu keturunan Sayyidina Husain. Ada satu lagi keturunan Sayyidina Hasan. Mana yang benar? Kalau kita tidak memahaminya dengan metode ulama-ulama ahli usul fiqih dengan baik, yang terjadi kita akan mengambil salah satunya dan menolak yang lain. Contoh lain, Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min walid Fatimah atau min itrati min walid Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, keturunan Fatimah. Yuwati ismi, namanya Yuwati. Apa arti Yuwati? Yuwati bersesuaian. Yuwati bisa juga berarti bersatu, sepakat. Bisa juga berarti sama. Bisa berarti serasi. Jangan kemudian kita mengartikan, oh namanya seperti namaku. Nama Rasulullah, teman-teman, dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli yang menulis kitab salawat yang sangat indah. Itu 313. Nama yang manakah? Ini yang kemudian jadi pertanyaan besar. Teman-teman yang melakukan Allah, maka jangan tergesa-gesa jika ada seseorang yang mengalami mimpi, mengalami pengalaman rohani, mendapatkan ilham-ilham. Selama dia tidak mengaku Nabi, dan dia tidak tergesa-gesa mengatakan dirinya Al-Mahdi, kita katakan itu minal mubasyarat, seperti dikatakan dalam hadis Imam Muslim. Ya, kabar gembira yang Allah berikan kepada seorang Muslim. Isbiru, Nabi mengatakan isbiru, sabarlah kamu. Namun banyak orang tidak sabar, bahkan mempercayai sosok Al-Mahdi cuma dengan jalur WA, ya, jalur yang sebenarnya ini sulit diterima oleh seorang ahli hadis yang baru pemula pun. Maka teman-teman, supaya kita tidak terjebak dalam hal itu, ada beberapa kaidah ketika masuk mengkaji tentang akhir zaman. Yang pertama, tidak menggunakan dalil kecuali dalil yang sahih, baik dari Quran ataupun sunnah yang sahih. Ya. Jadi, apabila ada kajian akhir zaman dengan menggunakan hadis yang tidak sahih, maka akan memunculkan perdebatan yang luar biasa. Yang kedua,
kajian akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman harus sesuai dengan usulul aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus sesuai dengan usul pokok akidah. Kaidah-kaidah ini sudah diwariskan ulama kita turun-temurun dari zaman ke zaman, dijaga dengan sanad yang sahih. Sehingga tidak terjebak kepada apa yang disebut cocok logi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Maka kita harus menghindarkan cocok logi. Dan yang ketiga, teman-teman, as-sabru fil bahsi. Sabar dalam membahasnya. Jangan kemudian terburu-buru untuk mengklaim, untuk menyebutkan, untuk memahami, apalagi menyimpulkan. Apalagi kemudian mengklaim inilah yang paling benar. Bukankah kita sudah trauma di tahun lalu ketika ada satu hadis yang sangat dhaif jiddan, dhaif yang lemah sekali mengenai penentuan dukhan. Dukhan itu berarti asap atau kabut yang merata di bumi di pertengahan Ramadan. Teman-teman coba lihat, apakah terjadi? Sudah 2 Ramadan tidak terjadi. Kenapa? Karena seandainya pun kita menggunakan riwayat itu, riwayat Al-Imam Al-Hafiz Abu Syekh, itu pun syaratnya belum cukup. Kalau kita mau menggunakan riwayat tadi. Tapi masalahnya riwayat tadi bermasalah. Hadis dukhan ada. Bahkan ayatnya ada, tapi dukhan dalam Al-Quran berkaitan dengan kiamat. Kiamat yang besar itu. Adapun dukhan yang akan terjadi di akhir zaman, kita tidak tahu kapan terjadinya. Ini mirip-mirip dengan ilmu intelijen. Ini pasti terjadi, tapi kapan terjadinya, itu yang tidak tahu. Maka, jangan terburu-buru, jangan menakut-nakuti umat, jangan beropini sebelum itu jelas ilmunya secara qat'i. Jangan kemudian kita termasuk kepada yang dikatakan dalam hadis Nabi, fa'aftau fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa, berpetuah, berceramah, lalu mereka sesat, keliru, dan menyesatkan, membuatkan semua orang keliru. Kita sudah lihat betapa paniknya banyak orang di tahun yang lalu. Kita mau ulang kembali? Tentu tidak. Maka tips tadi teman-teman, dalilnya harus sahih, kemudian tidak melakukan cocok logi, ya, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah usulul aqidah, usulul hadis, usulul fiqh. Dan yang ketiga, as-sabru fil bahsi. Sabar dalam membahasnya. Inilah yang dilakukan dengan baik apik oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kita bisa meniru dan mengambil ibrah dari apa yang beliau katakan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, insya Allah ke depan kita akan membahas di waktu yang tentunya lebih luas tentang sosok yang disebut dengan Dajjal, Mahdi, sejarah apakah yang terjadi pada Dajjal, lalu sebelum Dajjal keluar apa yang terjadi fitnatul Dajjal, apakah pandemi bagian dari itu, kita juga sudah memulainya sedikit dan kita akan perluas di sana. Kemudian Al-Mahdi, siapa sosoknya, apa yang dimaksud nama dalam hadis itu, namanya sama dengan namaku, begitu kata baginda Nabi. Apa arti nama di situ? Karena nama dalam bahasa Arab lebih luas maknanya daripada nama dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan membahas juga mengenai siapakah tentara Dajjal, siapakah pengikut Dajjal. Karena Nabi mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal, maka larilah ke gunung-gunung. Karena tidak semua orang selamat ketika ketemu Dajjal. Siapapun yang merasa dirinya beriman, bahkan sekelas kiai sekalipun, jika bertemu Dajjal, orang sakti sekalipun, orang mandraguna, orang punya keramat sekalipun, jika ketemu dengan Dajjal, dia akan tunduk. Maka kita harus mengenal siapakah yang disebut nanti atba'ud Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, junud Dajjal, juyushu Dajjal, orang yang akan berjuang bersama Dajjal. Lalu ada hadis, siapakah yang menjadi tentara Al-Imam Al-Mahdi? Dengan harapan kita mengetahui ini, kita mengetahui ke arah mana kita bergerak. Hadis mana yang kita ambil. Maka teman-teman yang bukan Allah, nanti kita akan urai itu satu persatu. Insya Allah, kita minta kepada Allah SWT, ayyasir lana al-umur kullaha. Semoga Allah memudahkan niat-niat kita tersebut dan kita terhindar daripada zallat,
waddalal, ya. Terhindar daripada ketergelinciran, terhindar daripada kesesatan. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin.